Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Berikut PowerPoint yang sudah saya buat. Manajemen Pemasaran Internasional. Pokok bahasan yang pertama yaitu pandangan pemasaran internasional, yang kedua perkembangan ekonomi, yang ketiga aspek sosial dan budaya, yang keempat aspek politik dan hukum, yang kelima riset pemasaran. Pemasaran, serangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh strategi bauran pemasaran untuk meningkatkan nilai barang atau jasa yang pada akhirnya memberi kepuasan para stakeholder atau pelanggan, pegawai, pemilik modal. Nilai penting bauran pemasaran yang pertama ada produk atau barang, yang kedua price atau harga, yang ketiga promotion atau promosi, yang keempat place atau distribusi, yang kelima prop atau riset. Prinsip pemasaran ada 3. Yang pertama nilai pelanggan dan persamaan nilai, yang kedua keunggulan kompetitif dan diferensiasi, yang ketiga harus fokus. Pemasaran global, serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang menekankan pada yang pertama ada efisiensi biaya dan upaya yang menembus batas negara dan regional. Yang kedua, kesempatan mentransfer produk, merek, dan ide lain yang melampaui negara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelanggan global. Yang keempat, mengembangkan koordinasi antara infrastruktur pemasaran nasional menjadi infrastruktur pemasaran global. Kekuatan mendorong pemasaran global, yang pertama itu ada teknologi, yang kedua perjanjian ekonomi regional, yang ketiga kebutuhan dan ekonomi pasar, yang keempat perbaikan transportasi dan komunikasi, yang kelima biaya pengembangan produk, yang keenam kualitas, yang ketujuh kecenderungan ekonomi dunia. Lingkungan ekonomi, perubahan ekonomi dunia. Yang pertama, perpindahan modal yang menjadi penggerak ekonomi dunia bukan lagi perdagangan. Yang kedua, produksi tidak lagi mengandalkan tenaga kerja. Yang ketiga, negara semakin kehilangan peran menguasai ekonomi. Yang keempat, berakhirnya perang dingin. Sistem ekonomi, suatu cara yang dilakukan sekelompok orang atau negara untuk mengatasi beberapa persoalan. Yang pertama, barang apa yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan barang itu. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Sosialisme, ideologi, kolektivisme, dan organisme, ciri-ciri. Yang pertama, negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektivitas semua faktor produksi. Yang kedua, produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan ekonomi dilakukan oleh negara. Yang keempat, negara penentu harga. Kebaikannya, kelompok marginal yang tidak memiliki faktor produksi terlindungi. Keburukannya ada 2. Yang pertama, menghambat ekspresi dan motivasi berusaha. Yang kedua, sentralistik, tidak menjamin produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di lingkungan budaya, definisi kebudayaan yang pertama, suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetik. Yang kedua, pandangan hidup masyarakat atau kelompok dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, karya dan praktik intelektual, terutama aktivitas artistik. Untuk yang di lingkungan hukum, aturan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat, hubungan di antara mereka, dan hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan politik, sebab perubahan politik yang pertama, perubahan kebijakan rezim baru. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan berdasarkan pendapat kaum nasional dan self-interest group. Yang ketiga, perubahan komitmen dagang oleh pemerintah karena perubahan ekonomi. Yang keempat, persepsi buruk terhadap investasi asing.
Strategi menekan risiko politik. Yang pertama ada merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, yang kedua memperkerjakan tenaga kerja lokal, yang ketiga membagi kepemilikan, yang keempat menerapkan netralitas politik, yang kelima lisensi. Strategi menekankan risiko politik. Yang keenam melakukan perundingan, yang ketujuh melakukan tindakan antisipasi atau asuransi sistem dan jaringan intelijen, rencana kontingensi, database atau interpretasi data. Yang kedelapan menghindari bidang usaha yang sensitif dengan isu. Strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama ada ekspor langsung tidak langsung bersama. Yang kedua, kontraktual atau lisensi waralaba, usaha patungan atau aliansi, strategi. Yang ketiga, kepemilikan dan kontrol penuh, investasi langsung, akuisisi dan greenfield. Demikian itu saja PowerPoint yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.